Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan pada sore hari ini, saya ingin menyapa kembali teman-teman, para subscriber saya di keadaan yang saat ini mulai agak membingungkan, kadang-kadang panas, hujan gitu ya. Jadi kemarin juga ada kepikiran takut kebanjiran lagi karena katanya di salah satu waduk Katulampa di Bogor itu sudah mulai siaga satu. Tapi saya berharap teman-teman masih tetap semangat, tetap sehat dan mau berupaya untuk berubah. Nah, berkaitan dengan mau berupaya untuk berubah ini, saya sendiri tadi pagi posting tentang bersyukur di Instagram saya Andri Psikosomatik, di mana dianggap bahwa saat ini janganlah banyak hal yang kita sesali, tapi cobalah melihat hal-hal yang kecil yang bisa kita syukuri. Nah, untuk pasien cemas, hal ini sebenarnya membantu sekali karena kalau dia cemasnya itu berkurang, itu bisa dengan menenangkan amigdalanya. Bagaimana cara menenangkan amigdalanya? Adalah dengan bagaimana mengelola perasaan dan pikiran, terutama perasaan dan pikiran yang sifatnya negatif, penuh ancaman, bersiap-siap, waspada, hati-hati, ataupun terlalu reaktif. Jadi perasaan-perasaan tadi seperlunya itu jangan terlalu dominan menguasai amigdala kita. Sedangkan perasaan yang perlu ditingkatkan yaitu perasaan bersyukur, senang, happy, bahagia, merasa berkecukupan, bahkan bisa berasa berkelebihan, sehingga ada keinginan untuk membantu orang lain di dalam kehidupannya. Nah, hal-hal ini menarik teman-teman. Kenapa? Karena ternyata walaupun kita tahu ya betapa kompleksnya otak kita ini, rasa-rasa yang bahagia itu yang berkaitan dengan bersyukur, ada keinginan untuk melakukan hal-hal baik kepada orang lain, ingin menjadi lebih nyaman dengan keadaannya sendiri, membantu orang lain, itu artinya kita mempunyai sense of control. Jadi kita akan biasa tetap hati-hati kalau misalnya saya tahu bahwa gelas ini ada panas gitu, saya tahu bahwa kita harus berhati-hati, tetapi hanya berhati-hati yang sifatnya untuk memberitahu kalau memang kondisinya itu ada bahaya yang terus kita bisa handle. Tapi kalau misalnya kita khawatir terhadap sesuatu yang mungkin kita tidak terlihat, itu akan menjadi sesuatu yang terus menerus. Jadi hati-hatinya itu sepanjang hari, sepanjang waktu, bahkan di saat tidur pun bisa begitu. Makanya nggak heran kan pasien cemas itu banyak yang menjelang tidur malah tegang. Nah, di saat inilah sebenarnya saya selalu mengingatkan buat teman-teman yang walaupun mungkin merasakan, kalau dilihat dari komentar-komentarnya, seolah-olah tuh aduh kayaknya tuh lagi nggak enak dok, jangan-jangan nih komentarnya saat postingan ini diterbitkan sebentar lagi itu langsung bilangnya, aduh dok saya lagi nggak enak badannya, nggak nyaman ya, lagi nggak enak banget. Ya saya ngerti mungkin perasaan itu ada, tapi jangan hanya fokus pada apa yang kita nggak nyamannya, tapi apa hal-hal yang nyaman yang mungkin masih kita bisa syukuri. Contohnya mungkin tadi barusan habis makan siang kita merasakan aduh seneng ya bisa makan siang ya, apalagi kalau misalnya makan siangnya bersama dengan orang yang kita cintai gitu ya, wah luar biasa nih, membuat kita lebih nyaman. Nah ini yang penting sebenarnya untuk diperhatikan teman-teman, bahwa kadang-kadang kalau kita berbicara tentang proses di sistem saraf pusat kita menenangkan itu, maka pertama kali kita harus belajar melatih diri kita dulu untuk mampu berada pada situasi tersebut ya, karena memang nih nggak gampang. Nanti saya akan bicara tentang EFT ya, tapi saya mau coba dulu dengan apa ya, latihan ya untuk bagaimana supaya dapat pembicaraan itu yang pas buat teman-teman. Nah EFT itu sendiri kenapa dia sampai harus ada terapi tapping seperti ini ya? Karena dia memahami bahwa ketika orang dia mengalami panik,
itu dia nggak bisa tuh memasukkan pikiran-pikiran positif, tenang aja, nggak apa-apa, ayo oke. Itu kadang-kadang sulit. Maka daripada itu saya mengajak teman-teman untuk melatih pikiran-pikiran positif seperti tadi, rasa bersyukur, perasaan nyaman dengan diri kita, terdapat kontrol di dalam kehidupan kita merasa senang, bahagia. Itu saat bahkan kita lagi dalam keadaan normal biasa seperti ini. Seperti teman-teman suka nanya, "Dok, kalau mau meditasi gimana?" Ya meditasi, ya tentunya jangan saat lagi panik. Kalau lagi meditasi pas saat panik ya nggak mungkin masuk. Tapi pada saat ada tenang, suasananya sunyi, merasakan kayak kebahagiaan. Tadi aja saya di dalam perjalanan menuju sini gitu ya, itu saya merasakan ada kebahagiaan ya, mengingat anak-anak di rumah gitu ya, merasakan kebahagiaan, pingin cepet-cepet segera pulang ya ketika ini nanti sudah selesai. Dan ini sesuatu yang membahagiakan tentunya buat kita. Jadi ingat, cara untuk menenangkan amigdala supaya kita tidak cemas itu sebenarnya harus dilatih, dan latihlah dari hal-hal kecil ya. Kita syukuri hal-hal yang kecil yang ada dan kita membantu diri kita supaya lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya teman-teman, dan jangan lupa untuk tetap melatihnya. Karena kalau tidak melatih sama juga bohong. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye bye.